Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Arni Karina, selaku dosen dari mata kuliah akuntansi biaya kelas AK 303. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Rizal Arya Mahendra. Ini dalam kesempatan ini izinkan kami mempresentasikan jawaban-jawaban dari soal ujian tengah semester untuk semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Di sini ada beberapa soal yang terklasifikasi menjadi dua, ada soal teori dan soal kasus. Uh, Kami akan jabarkan satu persatu jawabannya. Sebelumnya saya izin dengan materi atau jawaban yang sudah kami tampilkan melalui PowerPoint. Baik, mulai. Untuk yang pertama, yaitu ada soal teori yang berjumlah 5 soal, di mana di sini sudah saya jawab satu persatu melalui slide-slide yang sudah saya jawab di kesempatan selanjutnya. Yang pertama yaitu mulai dari nomor 1, apa perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Saudara jelaskan dengan tabel dan bagan. Yang pertama tentu saya jelaskan dengan tabel sesuai dengan di layar. Perbedaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Saya jawab untuk dari aspek-aspeknya. Yang pertama ada aspek tujuan utama. Kalau akuntansi manajemen, dia adalah tujuannya untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan internal. Sedangkan untuk akuntansi keuangan, tujuannya menyajikan informasi keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Artinya di sini dari tujuan sudah berbeda, ruang lingkupnya terutama yang akuntansi manajemen dia lebih ke internal, untuk akuntansi keuangan lebih ke eksternal. Selanjutnya dari aspek sifat informasi, untuk akuntansi manajemen dia detail, spesifik, dan dapat mencakup data non-keuangan, jadi tidak melulu data-data keuangan. Namun untuk akuntansi keuangan jelas di situ fokus pada data keuangan, bersifat umum dan bersifat ringkas. Selanjutnya untuk aspek pengguna utama, seperti yang saya jelaskan di poin sebelumnya, untuk akuntansi manajemen hanya untuk internal, kemudian untuk akuntansi keuangan ditujukan ke investor, pemerintah, dan lain sebagainya yang merupakan hak pihak-pihak eksternal. Kemudian untuk periode pelaporan, untuk akuntansi manajemen cenderung lebih rutin, lebih singkat ya, bisa harian, mingguan, ataupun bulanan, dia lebih fleksibel. Namun untuk akuntansi keuangan jelas sudah di standarisasi, biasanya dia triwulanan atau tahunan itu pasti. Kemudian dari jenis laporan untuk akuntansi manajemen itu laporan anggaran, analisis biaya, dan laporan kinerja internal. Untuk akuntansi keuangan dia laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan sebagainya. Untuk orientasi waktu, akuntansi manajemen berorientasi ke masa depan, seperti prediksi. Kemudian akuntansi keuangan dia berorientasi ke masa lalu. Artinya ini adalah lebih ke laporan keuangan atau laporan kinerja yang telah terjadi. Selanjutnya dari aturan yang digunakan, untuk akuntansi manajemen tidak wajib mengikuti standar tertentu. Kalau akuntansi keuangan harus atau wajib mengikuti standar PSAK atau IFRS dari internasional. Selanjutnya dari bagan, di sini kami jelaskan kembali ya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Poin-poin yang kami ambil di sini untuk akuntansi manajemen adalah untuk internal, fokus untuk masa depan, fleksibel, detail, dan spesifik. Kemudian untuk pengambilan keputusan karena berorientasi untuk jangka atau masa depan. Kemudian akuntansi keuangan dia lebih ke laporan keuangan, tentu ada standarnya PSAK atau IFRS, ringkas dan umum, dan ditujukan untuk eksternal. Tentu karena laporan itu fokusnya adalah masa yang sudah kita laksanakan atau masa lalu. Lanjut, untuk yang soal nomor 2, bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam memutuskan suatu perusahaan. Di sini saya jabarkan menjadi
6 poin yang di mana rantai nilai ini, bisa distrategikan. Yang pertama melalui identifikasi aktivitas utama dan pendukung, kemudian analisis biaya dan keunggulan kompetitif, kemudian fokus pada nilai pelanggan, kemudian pengembangan strategi diferensiasi. Jadi artinya memahami bagaimana setiap bagian dari rantai nilai memberikan kontribusi terhadap nilai totalnya, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi diferensiasi, menciptakan produk yang unik, dan menawarkan fitur yang menarik bagi pelanggan. Jadi tidak dipukul rata, kemudian koordinasi antar departemen, dan yang terakhir inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Jadi ya, dengan cara terus menganalisa dan mereview rantai nilai, bagaimana perusahaan dapat menemukan area-area yang bisa di-improve atau bisa masukkan inovasi-inovasi baru guna membantu dan dalam menjaga daya saing perusahaan tersebut. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan mendasar antara cost dengan expense. Di sini kami jelaskan melalui beberapa aspek kembali. Yang pertama, dari sisi pengertian, cost adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh aset atau manfaat ekonomi masa depan. Nah, bedanya dengan expense adalah kalau expense mengorbankan sumber daya yang manfaatnya sudah habis pada periode berjalan. Artinya di sini ada perbedaan eh, masa waktu ya. Kalau untuk cost dia untuk manfaat ekonomi masa depan, kemudian kalau expense dia sudah habis pada periode berjalan. Selanjutnya untuk dari sisi pencatatan, untuk cost dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Nah, untuk expense ini dicatat sebagai beban langsung di laporan laba rugi. Selanjutnya dari waktu manfaat, cost manfaat di masa depan. Kemudian untuk expense dia sudah berjalan atau saat ini gitu ya. Kemudian selanjutnya dari dampak ke laba. Untuk cost dia belum mengaruhi laba hingga dikonsumsi karena dia berorientasi pada manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian untuk expense dia mengurangi laba pada periode tersebut. Dari sisi contoh, untuk cost ini adalah contohnya pembelian mesin, pembelian aset gedung, bangunan, dan inventaris, persediaan, dan sebagainya. Yang tentunya diharapkan memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kemudian untuk contoh dari expense sendiri adalah seperti biaya-biaya yang menjadi tagihan atasnya atas aktivitas yang kita lakukan di perusahaan. Contohnya adalah listrik, telepon, membayar gaji, beban penyusutan untuk setiap barang, aset, dan beban sewa. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 dari sisi teori, soalnya berbunyi jelaskan mengenai siklus akuntansi biaya dan hubungan antar akun. Jadi di sini kami bedah berdasarkan poin-poin tahapan siklus akuntansi biaya. Sebelum saya izin bacakan definisi dari siklus akuntansi biaya terlebih dahulu, yaitu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan informasi biaya dalam organisasi. Pemahaman siklus ini penting untuk pengendalian biaya, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Nah, untuk tahapan-tahapannya bisa dilihat. Yang pertama yaitu identifikasi dan pengumpulan data biaya, termasuk mengidentifikasi semua biaya yang berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Kemudian klasifikasi biaya, pengelompokan biaya ini menjadi biaya langsung atau langsung dapat diatribusikan ke produk, maupun biaya yang tidak langsung tapi tidak dapat diatribusikan langsung. Kemudian pencatatan biaya, maaf, untuk mencatat biaya dalam sistem akuntansi menggunakan jurnal akuntansi, seperti penggunaan akun yang sesuai, seperti akun biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Selanjutnya pengendalian biaya untuk mengawasi dan membandingkan biaya aktual dengan anggaran untuk memastikan bahwa biaya tetap dalam batas yang telah ditetapkan atau telah direncanakan. Kemudian pelaporan biaya itu sendiri, yaitu menyusun laporan biaya yang menampilkan informasi penting untuk manajemen seperti laporan biaya produksi, laporan laba rugi, dan laporan varians. Laporan ini juga membantu dalam pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja perusahaan.
Dalam siklus akuntansi biaya itu sendiri, terdapat beberapa akun yang berhubungan. Eee, Berikut kami jelaskan mengenai akun-akun utama dan hubungan antar akunnya. Yang pertama, akun biaya bahan baku. It deskripsinya adalah mencatat biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, berhubungan dengan akun persediaan dan akumulasi biaya. Kemudian akun biaya tenaga kerja yang bertujuan mencatat biaya upah kerja yang terlibat dalam produksi, itu tentu terhubung dengan akun biaya langsung dan biaya, overhead. Kemudian akun biaya overhead pabrik, guna mencatat biaya tidak langsung seperti sewa dan perbaikan atau utilitas pabrik, itu terhubung dengan biaya tetap dan variabel dalam proses produksi. Kemudian ada akun persediaan, mencatat nilai persediaan barang yang tersedia, berhubungan langsung dengan biaya bahan baku dan biaya produksi. Akun biaya produksi itu untuk merangkum semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, itu berhubungan dengan akun biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dan yang terakhir ada akun biaya penjualan untuk mencatat semua biaya yang terkait dengan penjualan barang jasa. Tentu ya terhubung dengan akun pemasukan untuk menghitung laba-laba perusahaan, laba kotor. Berikut untuk soal 4. Kemudian untuk yang terakhir dari soal teori, yaitu jelaskan perbedaan antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Jadi di sini pembebanan biaya kami jelaskan dulu, pembebanan biaya ini adalah metode yang digunakan untuk mengalokasikan biaya produksi ke produk yang dihasilkan. Jadi ada pendidikan biaya berdasarkan pesanan, job order costing, ada pembebanan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Di sini eh, dari definisi kita bandingkan ya, untuk biaya berdasarkan pesanan, metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya ke produk yang diproduksi dalam jumlah tertentu berdasarkan pesanan spesifik atau proyek tertentu. Bedanya dengan biaya berdasarkan proses adalah metode ini digunakan untuk mengalokasikan biaya ke produk yang dihasilkan secara kontinu dalam proses produksi yang seragam. Artinya tidak melihat ada pesanan spesifik terkait produk A, B, dan C, dan sebagainya, dia tetap harus terus berproduksi dengan secara kontinu. Beda dengan yang pertama tadi, yaitu dia berdasarkan pesanan spesifik atau proyek tertentu. Dari karakteristik juga berbeda. Untuk pembebanan biaya berdasarkan pesanan, ya setiap produk atau proyek diidentifikasi secara terpisah. Misalnya industri konstruksi atau pembuatan furniture. Jadi dipisah setiap industri gitu ya. Untuk pembebanan biaya berdasarkan proses, dia produksinya massal, digunakan dalam lingkungan produksi massal di mana barang yang diproduksi homogen, misalnya industri makanan, kimia, atau tekstil. Jadi dikelompokkan dulu. Kemudian untuk pengukuran biayanya, untuk job order costing, dia biaya ditentukan berdasarkan pengeluaran yang secara langsung terkait dengan masing-masing pesanan. Berbeda dengan proses costing, dimana biaya ditentukan berdasarkan akumulasi biaya selama periode tertentu. Jadi biaya dikumpulkan untuk seluruh proses dan kemudian dibagi menjadi tahapan batch. Untuk dokumentasi, setiap pesanan memiliki dokumen biaya yang terpisah untuk job order costing, jadi bisa lebih rinci dalam merasakannya. Namun untuk proses costing, dia laporan biaya untuk seluruh periode produksi tidak terpisah per pesanan, artinya dia general. Contohnya untuk job order costing adalah perusahaan percetakan yang memproduksi buku sesuai dengan pesanan pelanggan. Berbeda dengan contoh yang ada di proses costing, dia pabrik pengolahan makanan yang memproduksi produk dalam jumlah besar dengan proses yang sama. Jadi di sini bedanya adalah dalam kata kuncinya di sini adalah pesanan. Gitu. Sekian untuk jawaban dari soal teori. Selanjutnya dari soal kasus. Pertama, soal pertama adalah susunlah cost of goods manufacture 2017 untuk PTX. Bagaimana terlampir akun balance-nya. Yang kedua, poin kedua adalah jika revenue tahun 2017 sebesar 1.200.000, susunlah income statement 2017. Di sini kami jawab untuk poin pertama, untuk cost of goods manufacture atau COGM di tahun 2017 untuk PTX adalah bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Jadi kita hitung dulu total biaya barang dalam prosesnya.
Di sini bisa kita hitung untuk totalnya adalah bahan baku yang langsung digunakan itu sebesar 318.000, kemudian direct labor-nya atau tenaga kerja langsung 212.000, kita jumlahkan menjadi 530.000. Kemudian overhead pabriknya totalnya adalah 274.000, kemudian, total biaya manufakturnya adalah jika ditotal mencapai 804.000. Nah, untuk, 804.000 ditambah dengan overhead pabrik menjadi 970.000. 970.000 ini dikurangi dengan, total biaya barang untuk persediaan barang dalam proses akhir. Artinya 970.000 dikurangi, inventory akhir 144.000. Artinya didapatlah cost of goods manufacture tahun 2017 untuk PTX adalah 826.000. Jadi, yang pertama tadi izin saya ulang, untuk total biaya manufaktur didapatkan dari seluruh total biaya dari bahan baku langsung yang digunakan, kemudian tenaga kerja langsung, dan total overhead pabrik. Dari situlah kita bisa melihat, total biaya manufaktur, kemudian ditambah dari persediaan awalnya tadi. Persediaan awal di sini diketahui 166.000. Artinya setelah 804.000 ditambah 166.000, didapatlah total biaya barang dalam proses itu adalah 970.000. Nah, kemudian dikurangi persediaan barang dalam proses akhir, artinya, persediaan yang tidak terpakai adalah 144.000. Jadi, produksi atau harga pokok produksi mencapai 970 dikurang 144, berarti 826.000. Nah, untuk, catatan dalam hal ini adalah biaya marketing distribution sebesar 124.000 dan general administratif 68.000 tidak termasuk harga pokok produksi karena merupakan biaya periode bukan biaya produksi. Untuk poin 2 di soal nomor 1, dari laporan laba rugi atau income statement di tahun 2017 bisa dilihat di situ, diperoleh dari persediaan barang jadi awal. Diketahui adalah 246.000 ditambah dengan harga pokok produksi 826.000, kemudian dikurangi persediaan barang akhir 204.000. Jadi 246 ditambah 82 dikurang 204. Dapatlah 868.000. Kemudian untuk, selisih gross margin-nya didapatkan dari, pendapatan dikurangi biaya produksi. Jadi pendapatannya adalah 1.200.000 diketahui di soal, kemudian dikurangi 868.000 yang sudah kita hitung di awal tadi. Dapatlah nilai 332.000. 332.000 ini merupakan gross margin yang belum dikurangi, total biaya dalam periode tersebut, seperti marketing dan admin. Di sini tadi, diketahui untuk marketing 124.000, untuk admin dia 68.000. Jadi 332.000 dikurangi 124, ditambah 68.000. Didapatlah untuk, pendapatan bersihnya, laba bersihnya adalah 140.000. Selanjutnya dari soal nomor 2, buatlah jurnal dari transaksi di bawah ini yang merupakan data-data yang diperoleh dari PT Velove selama bulan Mei 2020. Berikut, soalnya diketahui persediaan pada awal bulan Mei 2020 adalah 5.300.000 untuk bahan baku dan 4.800.000 untuk persediaan barang, dan seterusnya sampai akhir bulan Mei. Maka jurnal umumnya adalah berikut, seperti di layar. Untuk PT Velove adalah, kita buat jurnalnya per pembelian bahan baku. Yang pertama, dia adalah 14.200.000 terhadap utang dagang. Kemudian gaji upah sebesar 9.450.000 didapat dari, tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung di total ya 6,7 tambah 2,75, jadi sebesar 9.450.000 terhadap kas.
Kemudian barang dalam proses, dalam hal ini biaya tenaga kerja langsung, terhadap biaya overhead pabrik sebesar dan terhadap gaji dan upah, maaf. Terhadap gaji dan upah sebesar 9.450.000, kemudian biaya overhead pabrik sesungguhnya terhadap kas sebesar 1.200.000, kemudian utang dagangnya sebesar 11.800.000 terhadap kas, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 555.000 terhadap akumulasi penyesuaian gedung pabrik dan mesin pabrik. Jadi di sini juga ada jurnal tambahan terhadap penyesuaian pemakaian bahan baku. Jadi barang dalam proses sebesar 12.800.000 terhadap persediaan bahan baku. Untuk perhitungan pemakaian bahan bakunya adalah persediaan awal 5.300 ditambah 14.200 dikurangi 6.700.000, dapatlah 12.800 yang merupakan jurnal tambahan tadi. Yang terakhir, soal ketiga, manufacturing overhead rate atas masing-masing departemen diketahui sebagaimana lampir. Kemudian yang kedua adalah hitung manufacturing overhead untuk job 494 untuk poin 2 yang di tabel bawah. Kemudian jawaban dari kami untuk poin pertama yaitu overhead rate-nya adalah rasio antara budget manufacturing overhead dibagi dengan total cost driver-nya. Di sini kita ketahui per departemen, yang pertama machining departemen dia menggunakan machine hours, kemudian untuk assembly departemen dia menggunakan direct labor hours. Bisa kita hitung untuk budget manufacturing overhead-nya untuk machining departemen 1.800.000 dengan total cost driver 50.000 machine hours. Jadi untuk overhead rate-nya adalah tinggal dibagi saja 1.800.000 dibagi 50.000. Didapatlah $36 per machine hours. Untuk assembly department 3.600.000 budget manufacturing overhead dengan total cost driver-nya 200.000 direct labor hours. Menjadikan overhead rate-nya adalah 3.600.000 dibagi 200.000, yaitu $18 per direct labor hours. Untuk jawaban poin 2 dari soal nomor 3 ini, hitunglah total manufacturing overhead job dari 494 ini. Seperti tadi, penentuan cost driver-nya, machining departemen menggunakan mesin hours, assembly departemen menggunakan direct labor hours. Kita hitung untuk budget manufacturing overhead, berarti rumusnya adalah overhead rate yang kita ketahui sebelumnya dikali dengan pemakaiannya atau jamnya. Untuk masing-masing departemen, untuk yang pertama machining departemen, overhead rate-nya adalah $36 per machine hours dengan pemakaian 2.000 machine hours, maka dikalikan saja menjadikan budget manufacturing overhead-nya adalah $72.000. Dan assembly departemen 18 dikali 1.500 didapatkan $27.000. Jadi jika dijumlahkan untuk overhead job 494, budget manufacturing overhead-nya adalah $99.000. Demikian untuk jawaban dari soal terakhir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.